Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Indonesia pada masa Orde Baru. Latar belakang lahirnya Orde Baru: 1. Adanya gerakan 30 SPKI. 2. Kekosongan pemimpin Angkatan Darat. 3. Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, pemuda, dan pelajar di depan gedung DPR GR. Perubahan Kabinet Dwi Korah 100 Menteri. 5. Tertembaknya mahasiswa Arif Rahman Hakim. Perkembangan kekuasaan Orde Baru. Pada tanggal 3 Februari 1967, DPR GR yang menganjurkan kepada Soeharto untuk melaksanakan sidang istimewa, sehingga pada 20 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Tahap selanjutnya adalah: A. Penyederhanaan partai. B. Memurnikan kembali politik luar negeri bebas aktif. C. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan membentuk kerjasama ASEAN. D. Kembali menjadi anggota PBB. Kebijakan pemerintah Orde Baru. Pemerintah melaksanakan pembangunan nasional jangka pendek dan jangka panjang melalui pelita yang tidak terlepas dari trilogi pembangunan, yaitu: proses menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Kabinet yang pertama kali dibentuk adalah Kabinet Ampera. Adapun program antara lain: A. Memperbaiki rakyat. B. Melaksanakan pemilu. C. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. D. Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme. Proses pertumbuhan dan mobilitas penduduk pada masa Orde Baru. A. Pertumbuhan dan mobilitas penduduk. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor yang mempengaruhi timbulnya interaksi kota. B. Pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia pada masa Orde Baru. Untuk mengetahui munculnya pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia terdapat 2 teori. C. Faktor penyebab. Suatu titik lokasi menjadi pusat pertumbuhan. Suatu titik lokasi menjadi pertumbuhan disebabkan oleh beberapa hal. Dampak revolusi hijau dan industrialisasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan di berbagai daerah pada masa Orde Baru. Revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan revolusi biji-bijian dari hasil penemuan ilmiah berupa benih unggul dari beberapa varietas gandum, padi, dan jagung yang membuat hasil panen komoditas tersebut meningkat di berbagai negara berkembang. Perkembangan revolusi hijau. Masyarakat Indonesia yang agraris menjadikan pertanian sebagai sektor penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah mengupayakan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi. Perkembangan industrialisasi. A. Industri pertanian dibagi menjadi 3: industri pupuk, industri pestisida, industri mesin dan peralatan pertanian. B. Industri non pertanian dibagi menjadi 3: industri semen, industri besi baja, industri elektronik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.